warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Hana Pangesti dari kelas 2B dengan NIM C1021075. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi terapeutik perawat dengan apoteker. Berikut video dari saya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Sus. Dengan Ibu siapa ya kalau boleh tahu? Perkenalkan, nama saya Nuruzita Fitriana. Oh, Ibu Sita. Di sini saya perawat Rani Hana Pangesti akan menjelaskan macam-macam obat diabetes mellitus. Sebelumnya, apakah Ibu tahu macam-macam obat diabetes mellitus itu apa saja? Ya, tahu. Apa saja? Metformin dan injeksi insulin. Oh baik, Bu, saya akan menjelaskan lebih detail berbagai macam obat diabetes mellitus dan bersama kegunaannya. Ibu bisa mendengarkan saya terlebih dahulu ya, Bu. Baik, Sus. Ibu, saya sebelumnya akan menjelaskan apa itu diabetes atau biasa yang orang seperti itu kencing manis, yaitu sejumlah penyakit yang mengakibatkan suatu banyak kadar gula dalam darah atau glukosa darah tinggi. Diabetes mellitus dibagi menjadi dua, ada diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes tipe 1 suatu kondisi kronis saat pankreas memproduksi insulin sedikit atau tidak sama sekali. Dan diabetes mellitus tipe 2 suatu kondisi kronis yang mempengaruhi cara tubuh memproses glukosa dalam darah. Nah, saat ini saya akan menjelaskan macam-macam obatnya ya Ibu. Yang pertama ada metformin atau biguanide, yaitu obat diabetes yang termasuk ke dalam golongan biguanide adalah metformin ya Bu. Ini adalah obat kencing manis generik yang paling sering dirasakan dokter untuk pasien diabetes mellitus tipe 2. Dengan begitu, tubuh bisa menggunakan insulin lebih efektif dan glukosa lebih mudah diserap oleh sel-sel di dalam tubuh. Metformin bekerja menurunkan produksi glukosa di hati dan meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Efek samping dari obat ini dapat hilang ketika tubuh mulai beradaptasi dengan penggunaan obat diabetes ini. Biasanya, dokter akan mulai meresepkan obat oral atau injeksi lainnya sebagai kombinasi jika metformin saja tidak cukup membantu dalam mengendalikan kadar gula dalam darah. Yang kedua ada golongan sulfonylurea. Selain metformin, golongan obat generik untuk diabetes mellitus yang sering diresepkan dokter adalah sulfonylurea, yaitu membantu mengendalikan gula darah dengan cara merangsang pankreas menghasilkan lebih banyak insulin untuk mengatasi resistensi insulin yang terjadi. Orang-orang diabetes tipe 1 tidak menggunakan obat ini karena pada dasarnya tubuh mereka tidak atau kurang memproduksi insulin. Berikut ini adalah contoh obat diabetes golongan sulfonylurea, yaitu glibenclamide, glimepiride, glycazide, glipizide, dan glimepiride 2. Oleh karenanya, bila ada yang diresepkan obat kencing manis ini oleh dokter, mereka harus menerapkan jadwal makan yang teratur. Yang dua tadi, apakah Ibu paham obat-obat itu? Cukup paham. Saya akan jelaskan yang berikutnya ya Bu. Yang ketiga ada meglitinib. Obat diabetes golongan meglitinib bekerja seperti sulfonylurea yang merangsang pankreas menghasilkan lebih banyak insulin. Bedanya, obat untuk diabetes mellitus ini bekerja lebih cepat. Durasi efeknya pada tubuh juga lebih pendek daripada obat golongan sulfonylurea. Repaglinide dan etaglinide adalah contoh dari obat golongan meglitinib. Salah satu efek samping yang muncul dari minum obat golongan meglitinib adalah gula darah rendah dan penambahan berat badan. Konsultasikanlah dengan dokter untuk mendapatkan saran terbaik jika ada yang mengkonsumsi obat ini. Yang berikutnya, yang keempat ada glitazone. Dengan obat golongan ini juga kerap diberikan untuk membantu mengendalikan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Obat ini bekerja dengan cara membantu tubuh untuk menghasilkan lebih banyak insulin.
Kenaikan berat badan merupakan salah satu efek samping dari penggunaan obat diabetes mellitus ini. Yang kelima adalah inhibitor DPP-4 atau gliptin. Incretin merupakan hormon di saluran pencernaan yang bekerja memberi sinyal pada pankreas untuk melepaskan insulin ketika kadar gula darah naik. Normalnya, incretin yang dihasilkan tubuh pada akhirnya akan dinonaktifkan oleh enzim DPP-4. Selain itu, obat kencing manis ini dapat membantu mengurangi pemecahan glukosa di hati sehingga tidak dialirkan ke darah saat kadar gula darah sedang tinggi. Berikut ini adalah beberapa obat yang termasuk ke dalam golongan ini, ada sitagliptin, sastagliptin, linagliptin, sildenafil, dan alogliptin. Maka dari itu, informasikan kepada dokter seluruh kondisi kesehatan yang pasien miliki, terutama jika memiliki riwayat penyakit yang berhubungan dengan pankreas. Oh iya Ibu, saya sudah menjelaskan berbagai macam obat diabetes mellitus. Apakah Ibu sudah paham dan mengerti? Sudah cukup jelas. Oh baik ya Bu, kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan di lain waktu dengan saya Ibu. Terima kasih atas waktunya sudah bisa mendengarkan saya memberi penjelasan mengenai obat diabetes mellitus. Terima kasih Ibu. Terima kasih Sus. Itulah video yang bisa saya tampilkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.